Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Barani, Stambuk L1311818285. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan tentang pengolahan tanaman gaharu. Oke. Nah, dalam nama usaha kami ini yaitu PT Klik Gaharu, tersedia parfum dan teh herbal alami sejuta manfaat. Alamat usaha ini Jalan Sigma Raya. Adapun nama pemilik dari perusahaan ini yaitu Muhammad Syahril. Alamat Jalan Untak 1 BTN Gria Tadulako. Terus nama dan alamat penanggung jawab yang dihubungi sewaktu-waktu, yakni Riawati Syahril. Alamat Jalan Teluk Palu, Blok E nomor 2. Usaha ini kami dirikan atas kerjasama tim dengan memproduksi tanaman gaharu menjadi barang jadi seperti minyak asiri dan teh kemasan kotak untuk dipasarkan di berbagai daerah dan di seluruh kalangan masyarakat dengan harga yang dijangkau oleh masyarakat tersebut. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan merupakan kayu dari jenis pohon termahal di dunia sehingga jarang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Gaharu ini juga mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies. Resin ini digunakan dalam industri-industri wangi-wangian. Kayu gaharu banyak memiliki manfaat seperti dalam kesehatan, yakni membantu tubuh dari radiasi bebas maupun membuang racun dalam tubuh, meningkatkan stamina, membantu mengobati sakit asma, mengobati sakit paru-paru, mengobati kolesterol, mengurangi risiko kanker, mencegah penyakit jantung, dan masih banyak lagi manfaat gaharu ini. Informasi dari bisnis kami yaitu visi dan misi. Visi kami yaitu meningkatkan produk dan kualitas barang dan mengembangkan usaha ke seluruh Indonesia serta bermanfaat bagi orang banyak. Adapun misi usaha yaitu menyediakan produk yang berkualitas, membantu ekonomi rakyat, mengoptimalkan pengelolaan gaharu, menyalurkan hasil pengolahan melalui pemasaran yang profesional, dan mengayomi tim serta mengembangkan usaha, dan yang paling utama kepuasan konsumen nomor 1. Terus target produk. Tingginya harga jual gaharu membuat Indonesia bahkan dunia membutuhkan produk dari gaharu tersebut. Jadi, target kami dalam setiap pengolahan produk gaharu dapat dipasarkan di seluruh Indonesia karena banyaknya permintaan. Oke. Kita masuk ke analisis usaha. Analisis usaha. Dalam analisis usaha ini yakni yang pertama perspektif masa depan. Nah, karena tingginya harga jual gaharu membuat harga pasaran sangatlah menggiurkan. Oleh karena itu, untuk kedepannya usaha kami perlu mengembangkan teknologi pengembangan produksi gaharu. Kedepannya kami mengharapkan produksi gaharu meningkat 2 kali lipat serta banyak diminati para konsumen. Yang kedua, analisis persaingan. Dalam analisis persaingan ini, intensitas persaingan di wilayah lain merupakan salah satu hambatan pemasaran dari penjualan kayu tersebut, serta persaingan merebut pasar dan mempertahankan pelanggannya melalui strategi bersaing. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Sebelum memasarkan produk, ada baiknya kita menguasai pasar, mempertahankan pelanggan, serta berjuang keras meningkatkan produk yang berkualitas. Adapun segmentasi yang harus diperhatikan yakni segmentasi lokasi, segmentasi harga, segmentasi demokrasi, dan segmentasi lingkungan. Segmentasi lokasi. Lokasi biasanya akan menentukan kelancaran pemasaran produk agar dekat dengan sumber material, dekat dengan pasar, mudah mendapatkan fasilitas transportasi, mudah memperoleh bahan bakar. Terus, segmentasi harga. Usaha kami mengambil pasar menengah ke bawah agar terjangkau oleh masyarakat di sekitar dan tidak menyulitkan, serta pelayanan yang baik agar masyarakat merasa puas. Terus, segmentasi demografi. Usaha yang kami jalankan tentunya strategis dan dapat dijangkau pembeli serta bisa diterima oleh masyarakat banyak. Nah, terus segmentasi lingkungan. Dalam pemasaran produk kami memperhatikan lingkungan sekitar agar dapat menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Kami menentukan target pasar sesuai dengan strategi pemasaran di atas.
Ya, kita masuk ke proses pembuatan barang dan hasil produksi barang. Yakni yang pertama, proses membuat kayu gaharu menjadi minyak gaharu. Kayu gaharu merupakan salah satu bahan baku untuk menghasilkan minyak gaharu yang termasuk salah satu jenis minyak atsiri. Di bawah ini ada 3 cara membuat kayu gaharu menjadi minyak gaharu. Yang pertama, metode water distillation. Metode ini merupakan cara melakukan proses penyulingan, yaitu dengan cara memasukkan bahan baku kering. Terus metode water understem distillation. Metode ini merupakan salah satu metode penyulingan dalam air dan uap, atau biasa juga disebut dengan sistem kukus. Terus metode direct steam distillation. Metode juga merupakan metode penyulingan di mana bahan baku tidak kontak langsung dengan air ataupun dengan api. Hasil dari proses penyulingan gaharu menghasilkan minyak atsiri seperti minyak epterik, minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik. Adapun kami mengemas minyak atsiri berupa produk parfum. Seperti itu. Terus, cara membuat daun gaharu menjadi herbal. Yang pertama, daun yang dipilih adalah daun yang sehat serta tidak terserang hama dan penyakit. Sebanyak 3 dahan teratas dari tiap pohon dipotong. Kemudian daun pada tiap dahan dipetik dengan tangan. Terus kedua, daun dicuci dalam wadah ember bersih menggunakan air mengalir. Terus ketiga, daun dikeringkan dengan dianginkan selama 3 hari pada suhu ruang pengering, dapat menggunakan jaringan atau kaut kasar. Terus keempat, pencecahan daun dilakukan dengan menggunakan penggiling kering untuk mendapatkan potongan daun gaharu dengan ketebalan 1-2 mm. Terus yang kelima, oksidasi. Oksidasi daun dilakukan pada lemari bertingkat yang beri filter udara pada bagian tutupnya. Tujuannya adalah menguatkan dasar daun gaharu dan juga warna seduhan teh yang dihasilkan kemudian dikemasi. Adapun hasil dari daun gaharu ini berupa teh kotak kemasan. Terus kita masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama yaitu promosi. Dalam proses promosi barang, kami menggunakan media pasar online berupa aplikasi Shopee, media Facebook dan Instagram, serta memberikan diskon pada setiap produk kami agar para pelanggan tertarik. Kami juga menjual produk kepada para pedagang grosir maupun eceran di kawasan kota kami dengan harga jualan partai. Terus yang kedua, pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini kami melakukan metode mengenali pasar sasaran untuk menetapkan harga produk. Seperti yang kami lakukan, memilih harga produk menengah ke bawah agar dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Terus kita masuk ke analisis keuntungan. Dalam analisis keuntungan ini, produk mentah yang kami ambil dari para petani tanaman gaharu yang menjadi salah satu keuntungan dari kami, karena dari hasil yang kami ambil, harga yang dapat diberikan kami langsung dari petani tersebut sangatlah relatif murah, sehingga kami mengolah produk mentah tersebut dengan membuat produk seperti berupa minyak atsiri dan berupa produk lainnya. Dari situlah keuntungan yang kita ambil dari suatu produk yang telah kita olah tadi, karena dari produk mentah tadi kita sudah mengolahnya menjadi suatu produk yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kalangan konsumen tersebut, sehingga kami menjual hasil dari produk tersebut 1 kali lipat dari pembelian produk mentah tadi. Terus kita masuk ke perhitungan keuntungan. Dalam perhitungan keuntungan ini perlu adanya pengeluaran per bulan untuk kayu gaharu. Yang pertama, 10 kg kayu gaharu sama dengan 5.000 per bulan, 5 juta per bulan, Terus kita masuk ke 50 kg daun gaharu sebanyak 2.500.000 per bulan. Biaya penyulingan dan lain-lain sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan per bulan minyak atsiri berupa parfum 10 kg dapat menghasilkan kurang lebih 8.000 ml minyak atsiri gaharu. Jadi, setiap per bulan kurang dari 250 per botol minyak atsiri berupa parfum kami hasilkan dengan isi parfum sebotol 35 ml. Terus harga jual parfum per botol. Dalam satu botol itu berisi 35 ml, yakni dijual dengan harga Rp50.000. Jadi total
jual dalam per bulan itu yakni 250 botol kali 50 sama dengan 12.500.000. Terus laba bersih per bulan, pendapatan dikurang pengeluaran yakni 12.500.000 dikurang 5 juta yaitu 7.500.000. Jadi laba bersih minyak per bulan sebesar 7.500.000 rupiah. Terus kita masuk ke pendapatan per bulan teh gaharu. 50 kg gaharu menghasilkan 50 gram teh gaharu. Jadi per bulan kami menghasilkan kurang lebih 200 kotak teh gaharu dengan satu kotak berisi 250 gram. Terus harga jualan kami tentukannya itu satu kotak teh 250 gram seharga Rp20.000. Jadi dalam per bulan itu terlaku 200 kotak teh dikali 20.000 sama dengan 4 juta. Terus laba bersih per bulannya, pendapatan dikurang pengeluaran. Jadi 4 juta dikurangi 7.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi laba bersih penghasilan teh gaharu yakni per bulannya 1.500.000 rupiah. Terus jumlah total pendapatan per bulan 7.500.000 ditambah 1.500.000 dikurangi 5.500.000 dari proses penyelenggaraan tadi sehingga mendapatkan total per bulannya yaitu 3.500.000 rupiah. Terus keuntungan yang kami mendapatkan awalnya sebesar 3.500.000 untuk per bulan-bulan selanjutnya dapat diperkirakan keuntungan kami sekitar 9 juta rupiah dikarenakan dalam proses tahap utamanya yaitu seperti penyelenggaraan tadi sudah tidak ada lagi berlaku ya seperti itu. Terus mungkin inilah kabar produk kami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.